Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn lesson 3 ya. Kita akan mempelajari bab 3 ya. What will you learn in this chapter? Apa yang akan kalian pelajari pada bab ini? Ya, you will learn demonstrative pronouns ya. Jadi kalian akan mempelajari demonstrative pronouns ya. Apa aja? Di situ ada this, ada that, ada this, ada those. Oke. Nah, untuk penjelasannya kita ke slide berikutnya. Oke, next. Demonstrative pronoun ya. Apa yang dimaksud dengan demonstrative pronoun? Jadi demonstrative pronoun itu adalah kata ganti demonstratif ya, di mana kata ganti ini digunakan untuk menunjuk benda yang tergantung jumlah dan jarak bendanya. Maksudnya seperti apa, Miss? Jadi ketika kalian mau menunjuk benda, lihat dulu bendanya ada berapa jumlahnya, satu atau banyak. Dan jaraknya juga dekat atau jauh, sehingga kalian nanti bisa menentukan mau pakai demonstrative pronoun yang mana. Karena demonstrative pronoun itu terdiri dari this, that, this, dan those ya, dimana kata ganti ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kata benda. Oke, lebih pahamnya lagi Miss akan jelaskan di slide berikutnya mengenai penggunaan this, that, this, dan those. Oke, next. Study this table below. Pelajari tabel di bawah ini ya. Kalian diminta untuk mempelajari. Kalian lihat di situ dulu ya, pembagian antara jarak dekat dan jarak jauh. Oke, ketika jarak dekat atau yang artinya ini, kalian menggunakan this atau this ya. Kemudian kalau jaraknya jauh atau yang berarti itu, maka kalian menggunakan that atau those. Ya, jadi paham itu dulu. Kalau jarak dekat kalian menggunakan this atau this, tapi kalau jarak jauh kalian menggunakan that atau those. Ya, itu mengenai jaraknya dulu. Nah, sekarang mengenai jumlahnya. Oke, di situ ada dua kolom, ada singular yang artinya tunggal atau bendanya satu, plural yang artinya jamak atau bendanya banyak atau lebih dari satu. Ya, kita di kolom singular dulu yang artinya hanya satu nih, bendanya hanya satu. Perhatikan di situ tangan menunjukkan sebuah apel ya, apel merah. Oke, di situ tertulis this is an apple. Ini adalah sebuah apel. Ya, kenapa pakai yang this? Ya, karena di situ dia nunjuknya sangat dekat, bahkan bisa disentuh, sehingga pakai this yang artinya ini. Ini adalah sebuah apel. Gitu ya. Berbeda dengan tunjukan yang sebelah kanan, apelnya jauh tuh, yang satu ya, apel merah ada di atas tuh, itu kan jauh, sehingga dia menggunakan that. Kenapa that? Karena jumlahnya hanya satu dan jaraknya jauh, sehingga pakainya that. That is an apple. Itu adalah sebuah apel. Paham ya? Jadi kalau bendanya satu, jarak dekat pakai this, kalau bendanya satu, jaraknya jauh pakainya that. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, kalau sudah paham yang singular atau yang tunggal, kita ke yang plural, yang jumlahnya banyak atau lebih dari satu. Oke, di situ ada 3 apel ya, ada 2 merah dan 1 hijau. Nah, karena lebih dari satu bendanya, maka bisa memakai this atau those kan. Nah, sekarang lihat tunjukkan tangannya. Untuk yang di kolom plural, itu tunjukkan tangannya kan dekat sekali ya, tersentuh apelnya ya, mengenai apelnya, sehingga berarti kan memakai ini gitu ya. Ini adalah apel-apel, sehingga pakainya yang this. These are apples gitu ya, karena banyak dan jaraknya dekat, sehingga pakainya this. Kemudian berbeda dengan gambar di sebelahnya ya. Sebelah kanannya tuh ada gambar yang tadi juga sama, ada 3 apel, yang 2 merah dan 1 hijau, tapi posisinya jauh, jaraknya jauh ya, yang berarti itu, sehingga memakai yang those ya. Those are apples. Itu adalah apel-apel gitu ya bedanya. Jadi ketika kita mau menunjuk benda yang jumlahnya satu, jaraknya dekat, maka pakai this. Tapi kalau menunjuk benda jumlah satu tapi jaraknya jauh, pakainya that. Oke.
Kemudian kalau kita mau menunjuk benda jumlahnya lebih dari satu tetapi dekat, pakainya yang this. Ya, sementara kalau kita mau menunjuk benda yang lebih dari satu atau banyak ya dan jaraknya jauh, maka kita pakainya those. Oke, paham ya? Oke, next. Oke, berikut Miss kasih contoh lagi ya. Perhatikan di situ ada singular yang artinya tunggal atau bendanya satu, kemudian ada plural artinya jamak, bendanya banyak atau lebih dari satu. Nah, sekarang perhatikan dulu yang jumlah bendanya satu. Yang paling atas yang singular ya, jumlah bendanya satu kan. Tapi yang sebelah kiri itu jaraknya dekat sehingga memakai this. This is a mobile phone. Ini adalah sebuah handphone ya. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanan ya itu nunjuknya jauh. Ya sehingga pakai that. That is a mobile phone. Itu adalah sebuah HP ya. Jadi yang sebelah kiri tadi karena dekat sehingga pakai this. Yang sebelah kanan karena jauh memakai that. Dan ingat jumlahnya hanya satu ya. Oke, sekarang untuk jumlahnya yang lebih dari satu, di situ ada 3 gambar HP. Ya, jaraknya dekat sehingga kalian menggunakan this ya. Jadi ketika kita mau menuliskan kalimatnya menjadi these are mobile phones ya. Ini adalah HP-HP, jadi HP-nya lebih dari satu dan tunjukkan jarinya dekat ya. Jaraknya dekat sehingga pakainya yang this. Kemudian sebelah kanan itu ada HP lebih dari satu juga, ada 3 di situ tetapi jaraknya jauh sehingga memakai yang those. Those are mobile phones. Itu adalah HP-HP gitu ya. Jadi ketika kita mau menunjuk benda yang jaraknya dekat tapi jumlahnya satu pakai this. Kalau jumlahnya banyak ya tapi jarak dekat memakai yang this. Kemudian kalau jarak jauh hanya satu bendanya pakai that, tapi kalau jarak bendanya lebih dari satu maka pakai yang those. Oke, paham ya anak-anak? Oke, next. Oke, ini Miss tekankan lagi ya, Miss ingatkan lagi bahwa this itu digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan jumlah satu atau tunggal. Kemudian that digunakan untuk benda yang jauh dengan jumlah tunggal atau satu. Oke, kemudian this di situ menunjukkan benda yang dekat dengan jumlah banyak atau jamak. Kemudian those untuk menunjuk benda yang jauh dengan jumlah yang jamak atau banyak. Oke, di mana this atau this itu artinya ini, that atau those artinya itu. Oke, ini bisa kalian hafal sehingga tidak tertukar. Oke, next. Oke, setelah tadi Miss jelaskan apa itu demonstrative pronoun ya, kemudian Miss juga sudah memberikan contohnya, Miss juga sudah jelaskan penggunaannya. Nah, sekarang waktunya kalian untuk latihan soal supaya ngetes kalian paham atau tidak terhadap penjelasan Miss tadi. Oke, di sini exercise atau latihannya. Bagian A, kalian diminta untuk look at the picture and fill in the blanks with this, that, this, or those ya. Jadi di sini ada gambar ya. Kalian isi dengan apa this, apa that, apa this atau those ya. Perhatikan gambarnya ya. Tunjukkannya dekat atau jauh. Oke? Paham ya? Seperti di situ nomor 1 dia nunjuk apa tuh? Belt atau ikat pinggang. Kira-kira pakainya this, that, this, apa those. Oke? Paham ya? Oke, next. Soal berikutnya 2 dan 3 sama ya, kalian perhatikan gambarnya, mereka nunjuknya jarak dekat atau jarak jauh. Kemudian yang ditunjuk bendanya satu atau banyak. Oke, baru kalian bisa menentukan pakai yang this, that, this atau yang those. Oke, next. Oke, nomor 4 dan 5 juga sama, kalian perhatikan gambarnya ya. Gambarnya itu dia nunjuknya jarak dekat atau jarak jauh, kemudian bendanya satu atau banyak. Ya, sehingga kalian bisa menentukan mau memakai yang this, that, this atau yang those. Oke? Yes, next. Latihan soal berikutnya, bagian B di sini, look at the picture and fill in the blanks with the correct words. Ya, kalian di sini bagian B diminta untuk lihat gambarnya ya, kemudian isi yang kosong itu dengan kata yang tepat. Jadi kalian lihat di situ ya, dia memakai apa nih? Ya, yang dia pakai, anak laki-laki ini memakai apa aja? Ya, silahkan diisi
ya sesuai dengan gambar. Oke, next. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini, yaitu tentang demonstrative pronouns ya. Sudah Miss jelaskan apa yang dimaksud dengan demonstrative pronoun ya. Kemudian Miss juga sudah memberikan contoh-contohnya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Miss jelaskan sehingga kalian bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan ya. Kita akan ketemu di pembahasan materi berikutnya. Thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.